Ide-ide kreatif sepertinya terus memenuhi kepala Rieke Diah Pitaloka yang tak sabar untuk dituangkan dalam tulisan. Alhasil, buku kumpulan puisi ketiganya yang berjudul Ups berhasil diterbitkan. Ups artinya bisa bermacam-macam, terserah sudut pandang orang menginterpretasikannya. Begitu menurut Rieke. Yang jelas, buku puisinya ini banyak bercerita soal kegelisahan Rieke tentang masalah sosial, politik, dan budaya, khususnya lagi soal kesetaraan gender. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya, Anda pasti tahu dong sekarang. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah langsung ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Rieke Diah Pitaloka menyalurkan kerinduannya akan momongan lewat puisi. Ulang tahun Deswita Maharani dan Titi Kamal sama-sama berkesan. Rafli dan suami Inul Adam Suseno punya keluh kesah seputar anak. Dan Ali Zainal akan segera mempersunting Rena. Pemirsa, Rieke Diah Pitaloka kembali menelurkan sekumpulan puisinya yang tergabung dalam sebuah buku yang kali ini diberi judul Ups. Nah, dari judulnya saja saya yakin Anda pasti bertanya-tanya, puisi seperti apa lagi sih yang dikarang oleh Rieke? Yang pasti pemirsa, ada satu puisi yang menyeratkan kegelisahan hatinya akan kehadiran seorang anak dari rahimnya sendiri. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya lagi mari kita saksikan liputannya. Ide-ide kreatif sepertinya terus memenuhi kepala Rieke Diah Pitaloka yang tak sabar untuk dituangkan dalam tulisan. Alhasil, buku kumpulan puisi ketiganya yang berjudul Ups berhasil diterbitkan. Ups artinya bisa bermacam-macam, terserah sudut pandang orang menginterpretasikannya. Begitu menurut Rieke. Yang jelas, buku puisinya ini banyak bercerita soal kegelisahan Rieke tentang masalah sosial, politik, dan budaya, khususnya lagi soal kesetaraan gender. Sebenarnya buku ini saya tulis, ini merupakan apa ya, banyak banyak ide, gagasan yang ingin saya sampaikan tentang banyak hal, tentang masalah sosial, politik, termasuk di situ termasuk budaya, yang saya rasa kalau lewat seni itu bisa lebih lebih menjangkau banyak pihak. Rieke banyak memperoleh inspirasi dari kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Contohnya seperti puisi yang ia persembahkan untuk Nani Wijaya. Puisi itu mencerminkan kekaguman Rieke terhadap Nani yang kala itu terlihat tegar menghadapi kematian Sukma Ayu. Ketegaran itu membangkitkan daya imajinasi Rieke. Nani pun sepertinya tidak bisa menahan haru ketika Rieke membacakan puisi tersebut di atas panggung. Selamat tinggal Fata Morgana, aku putuskan sendiri saja. Sendirimu hanya sebatas mimpi. Kuasamu hanya sebatas tanya dalam sel tubuh saja. Aku ingin kau jadi matahariku. Hawa tahu tak mungkin ada dua matahari. Hawa tak ingin jumpa lagi dengan Adam. Oh ya, saya sangat senang sekali. Ternyata dia memang mengerti siapa saya gitu ya. Walaupun saya nggak merasa bahwa saya tuh tegar gitu ya. Padahal ada rasa kepiluan dalam hati saya tuh kan ada. Pandangan dia sebenarnya alhamdulillah berarti saya dipandang tegar begini dan justru saya juga harus lebih tegar lagi apa yang dia katakan saya tegar saya harus lebih tegar lagi karena dia sudah mengatakan itu. Selain Rieke, Nani Wijaya, Fani Fadilah, dan Inul terlihat pula naik panggung dan membacakan sebuah puisi. Sebagai klimaksnya, Rieke dan suaminya Doni Gahral Ahdian membacakan puisi berjudul Adam dan Hawa Tidak Mungkin Bersama. Penulis, model iklan, artis sinetron, aktivis hak-hak perempuan.
Itulah segudang aktivitas Rieke Diah Pitaloka. Bisa jadi karena kesibukannya itulah beberapa waktu lalu Rieke keguguran. Iya, yang kemarin itu memang tidak ada hubungannya dengan kecapean. Itu dari dokter kandungan dikatakan memang bukan karena kecapean, tapi ada masalah dalam pertumbuhan janinnya. Keinginan mempunyai momongan rupanya tersirat jelas dalam salah satu puisi Rieke. Satu puisi yang judulnya tentang aku dan ayahmu, itu menceritakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, bisa dikatakan suami istri kayak seperti itu. Terus mereka bercinta dan mungkin kutipannya, esok paginya ketika 2 gumpal dagingku masih menempel di dadanya, sejumput suara bening membangunkan. Ibu, aku datang. Untuk pertama kali aku melihat lelakiku menitikkan air mata. Dan kami pun berpelukan dan kita masih telanjang gitu. Jadi itu menceritakan, ya mungkin karena saya juga pengen punya anak gitu ya. Jadi suara itu ada dalam perut saya membayangkan seperti itu. Agar segera dikaruniai momongan, apakah Doni akan meminta Rieke untuk mengurangi aktivitasnya? Kalau saya sih akan begini, walaupun kita nanti diberi momongan atau diberi kepercayaan untuk laki anak, maka ya saya akan minta dia untuk lebih menjaga, ya, dalam artian bahwa ya aktivitas yang tidak perlu itu dikurangi. Tapi aktivitas utama dia sebagai seorang artis itu tetap dia. Tapi yang mungkin kalau terlalu malam, terlalu lelah itu saya minta dia. Itu kalau nanti diberi kepercayaan lagi, ya doanya saja dari teman-teman. Segala sesuatunya akan terasa begitu indah jika waktunya memang sudah tepat. Pemirsa, rupanya Deswita Maharani dan Titi Kamal berulang tahun di hari yang sama. Tepatnya adalah hari Rabu kemarin. Nah, baik Deswita maupun Titi sama-sama mempunyai rencana dan sama-sama punya cerita yang menarik seputar perayaan ulang tahun mereka. Kalau Deswita mendapatkan ucapan ulang tahun spesial dari seorang pria yang kabarnya dulu pernah tergabung dalam sebuah band. Nah, sedangkan Titi mempunyai sebuah rencana khusus dalam merayakan hari ulang tahunnya. Rencana mau bikin acara apaan sih, Ti? Tapi mungkin saya tahu nih, yang bikin pemirsa sedikit penasaran adalah siapa sih penyanyi pria yang kabarnya adalah pacar baru Deswita. Kita kenalan langsung dengan mereka, pemirsa. Inilah Gospot. Deswita Maharani sama sekali tak menyangka bahwa ia akan mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-25. Kemarin, usai memandu acara di salah satu stasiun televisi, Deswita dikejutkan oleh rombongan orkestra dadakan yang dikomandani Gugun Gondrong. Spanduk-spanduk kertas mereka bentangkan sembari lantang bernyanyi. Mereka hadiahkan kue ulang tahun dan yang paling istimewa, kedua orang tua Deswita turut dihadirkan di acara ini. Aku tuh sama sekali nggak menduga kalau akan ada surprise. Terus tadi pagi Pak, terus habis siaran barusan dikasih surprise lagi, lampu dimatiin. Terus ayo makan mie ke bawah, makan mie ke bawah. Aku ini ngapain makan mie ke bawah? Aku bilang, nggak bawa dompet. Iya nggak apa-apa, di bawah aja. Terus tiba-tiba di bawah sudah ada rombongan lenong dari Mampang. Sudah ada rombongan lenong dari Mampang yang diketuai oleh Gugun Gondrong. Tambah kaget lagi gitu. Aku sampai terharu banget. Terus terharunya ada mama, ada papa di sini gitu. Dengan sedikit terharu, Deswita meniup lilin ulang tahunnya. Kemudian teman-temannya serentak berseru agar Deswita memotong kue. Kepada siapa potongan kue pertama ini diserahkan? Apakah kepada laki-laki belahan hatinya? Rupanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Maklum, setelah putus dengan Taufik Hidayat, Deswita hidup menjomblo. Namun belakangan ini ia dikabarkan dekat dengan Baim. Apakah Baim turut hadir di acara ini? Sosoknya tidak nampak, tapi ia menitipkan salamnya lewat spanduk. Apakah ada yang lebih istimewa dari Baim selain ucapan salamnya di spanduk? Nggak ada, maksudnya karena memang konteks hubungannya juga teman gitu, jadi ngucapinnya juga wajar aja seperti yang lain. Kado yang paling istimewa ya ini, sekarang ini. Semua orang-orang yang aku sayang, semua orang-orang yang berarti banget buat hidup aku nih, termasuk teman-teman semua yang ada di sini yang selama ini juga sudah memberikan banyak support. Usia 25 tahun terhitung sudah dewasa. Sebagai wanita kebanyakan, usia itu sudah dianggap matang untuk menikah. Deswita tentu sudah punya target kapan ia harus menikah. Impian itu buyar saat ia putus dengan Taufik.
Kini Taufik sudah tak mungkin datang di setiap ulang tahun Deswita. Namun apakah Taufik masih sempat mengirim ucapan selamat? Aku kan udah nggak punya perasaan apa-apa sama dia, jadi sama sekali nggak mengharapkan apa-apa gitu. Yang kemarin-kemarin udahlah itu.